morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Jeremia Berni Arisena. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta? Orang tua, saudara-saudari, terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amin. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pembacaan dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruhnya kebesarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas. Aku yang tadinya seorang penghujat
dan seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihinya. 1 Timotius 1 ayat 13. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kita. Demi sebuah ambisi, tiba-tiba ia bisa berubah menjadi pribadi yang begitu peduli dan dermawan kepada orang lain. Dia yang dulunya pelit, tiba-tiba rela turun ke kampung-kampung kumuh, membagi ini itu, mencoba bersahabat dengan masyarakat. Tujuannya tidak lain hanyalah agar dirinya dinilai baik oleh orang-orang, meski semua itu dilakukan dalam kepalsuan. Bagaimana dalam gereja Tuhan? Bukankah kita sering mendapati seorang dengan bangga menceritakan betapa tingginya tingkat pendidikan atau begitu banyaknya pelayanan yang telah dilakukannya? Apa tujuan semua ini? Membangun citra diri yang baik di mata jemaat. Sangat jarang kita mendengar masa lalunya yang begitu buruk. Rasanya tidak banyak orang yang melakukannya karena resiko penolakan sangat mungkin terjadi. Mari belajar dari Rasul Paulus. Sekalipun ada alasan baginya untuk berbangga diri, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah membangun citra dirinya dengan menunjukkan kehebatan dirinya. Sebaliknya, di hadapan banyak orang justru ia jujur mengakui begitu banyak kejahatan yang telah dilakukannya. Ia merasa bahwa dirinya yang paling berdosa membandingkan semua orang. Dan ia mengakui dengan tulus bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah sehingga ia percaya menjadi pelayannya. Sebuah prinsip hidup yang patut untuk kita teladani. Dengan menyadari sepenuhnya siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi seorang yang rendah hati untuk tidak mencari pujian dari manusia. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa kejujuran pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah penuh kasih karunia, mampukanlah kami memiliki hati seperti Paulus yang berani tampil secara jujur, mengakui bahwa diri ini penuh dosa dan mau bertobat, supaya dalam pelayanan dan hidup kami dapat memancarkan citra diri yang jujur. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon, terangilah akal budi kami supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah tersesat oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan lagu Tuhan Melihat Hati. Ini hatiku menyembahmu, tulusan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulusan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku